Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Salam belajar dan semangat cerdas. Untuk mendapatkan pembelajaran yang maksimal, mari kita sama-sama ambil posisi duduk yang ternyaman, siapkan catatan, dan jangan lupa cemilan dan kopinya. Yuk kita simak video berikut dan mari belajar. Materi kali ini adalah sikap dan perilaku asertif. Nah, kita akan mengetahui perilaku asertif dengan mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Asertif adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain. Namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Dalam bersikap asertif, seseorang dituntut untuk jujur terhadap dirinya dan jujur pula untuk mengekspresikan perasaan, pendapat, dan kebutuhan profesional tanpa ada maksud untuk memanipulasi, memanfaatkan, atau merugikan pihak lain. Menurut Pratanti, seseorang yang asertif memiliki kriteria 1. Merasa bebas untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan keinginan. 2. Mengetahui hak mereka. Dan yang ketiga, mampu mengontrol kemarahan, tidak berarti merepress perasaan ini, akan tetapi mengontrol dan membicarakannya kembali dengan logis dan tidak dilandasi emosi semata. Perilaku asertif menurut beberapa para ahli, kita akan membahasnya. Yang pertama menurut Pratanti, sikap ataupun perilaku agresif cenderung akan merugikan pihak lain karena seringkali bentuknya seperti mempersalahkan, mempermalukan, menyerang atau secara verbal maupun fisik, marah-marah, menuntut, mengancam, sarkase, misalnya kritikan atau komentar yang tidak enak didengar, atau sindiran maupun sengaja menyebarkan gosip. Menurut Lazarus, dalam Irani 2009, perilaku asertif mengandung suatu tingkah laku yang penuh ketegasan yang timbul karena adanya kebebasan emosi dan keadaan efektif yang mendukung, yang antara lain 1. Menyatakan hak-hak pribadi, 2. Berbuat sesuatu untuk mendapatkan hak tersebut. Yang ketiga, melakukan hal tersebut sebagai usaha untuk mencapai kebebasan emosi. Seseorang dikatakan bersikap tidak asertif jika ia gagal mengekspresikan perasaan, pikiran, dan pandangan atau keyakinannya, atau jika orang tersebut mengekspresikan sedemikian rupa sehingga orang lain malah memberikan respon yang tidak dikehendaki atau negatif. Itu menurut Pratanti. Perilaku asertif merupakan terjemahan dari istilah assertiveness atau assertion yang diartikan titik tengah antara perilaku non-asertif dan perilaku agresif. Orang yang memiliki tingkah laku atau perilaku asertif yang berpendapat dari orientasi di dalam tersebut yaitu memiliki kepercayaan diri yang baik, dapat mengungkapkan pendapat dan ekspresi yang sebenar-benarnya tanpa rasa takut. Yang ketiga, berkomunikasi dengan orang lain secara lancar. Dan sebaliknya, orang yang kurang asertif adalah mereka yang memiliki ciri-ciri seperti berikut. 1. Terlalu mudah mengalah atau lemah. 2. Mudah tersinggung atau cemas. 3. Kurang yakin pada diri sendiri atau sukar mengadakan komunikasi dengan orang lain. Itulah pengertian dari perilaku asertif. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri perilaku asertif. Menurut Vancherham dan Bear, ciri-ciri individu yang berperilaku asertif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Yang kedua, dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka. Yang ketiga, mampu memulai, melanjutkan, dan mengakhiri suatu pembicaraan dengan baik. Yang keempat, mampu menolak dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pendapat orang lain atau segala sesuatu yang tidak beralasan dan cenderung bersifat negatif. Yang kelima, mampu mengajukan permintaan dan bantuan kepada orang lain ketika membutuhkan. Nah, mampu menyatakan perasaan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan dengan cara yang tepat. Ketujuh, memiliki sikap dan pandangan yang aktif terhadap kehidupan. Kedelapan, menerima keterbatasan yang ada di dalam dirinya dengan tetap berusaha untuk mencapai apa yang diinginkannya sebaik mungkin. Sehingga baik berhasil maupun gagalnya, ia akan memiliki harga diri atau self-esteem dan kepercayaan diri atau self-confidence.
Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka disimpulkan bahwa orang yang memiliki sikap asertif adalah orang yang memiliki keberanian untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan hak-hak pribadinya, serta tidak menolak permintaan-permintaan yang tidak beralasan. Asertif bukan hanya berarti seseorang dapat bebas berbuat sesuatu seperti yang diinginkannya. Di dalam asertif juga terkandung berbagai pertimbangan positif mengenai baik dan buruknya suatu sikap dan perilaku yang akan dimunculkan. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang aspek-aspek perilaku asertif. Menurut Albert dan Edmonds pada tahun 1995 menyebutkan ada 10 kunci pokok yang merupakan aspek-aspek yang harus ada pada setiap perilaku asertif yang dimunculkan oleh seseorang. Ke-10 kunci tersebut yaitu yang satu, pengungkapan diri, yang kedua, penghormatan terhadap orang, yang ketiga, jujur, yang keempat, langsung, yang kelima, tidak membedakan atau menguntungkan semua pihak, yang keenam, verbal, termasuk isi perasaan hak-hak, fakta, pendapat-pendapat, permintaan, dan batasan lainnya. Yang ketujuh, non-verbal, termasuk gaya dan pesan, atau kontak mata, suara, postur ekspresi muka, jarak, waktu, kelancaran, dan pendengarannya. Yang kedelapan, bukan suatu yang universal. Lalu 9, bertanggung jawab secara sosial. Yang terakhir, dipelajari, bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir. Menurut Rakos, dalam HOK 2005, aspek-aspek tersebut asertif dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, konten atau isi, yaitu perilaku verbal atau apa yang dikatakan oleh seseorang kepada orang lain dalam mengungkapkan hak dan kesungguhan. Yang kedua, paralinguistik, yaitu keberagaman berbicara yang berbeda dari kata-kata aktual atau tata kalimat, memuat banyak arti seperti nada suara, keras lembutnya, intonasi, irama, serta sikap ragu-ragu menyampaikan informasi tersebut. Yang ketiga, perilaku nonverbal. Keempat, mampu berinteraksi. Lalu, situasi yang tidak sesuai dengan kebenaran yang kita yakini tentu menimbulkan kekecewaan. Bila hal ini terlalu sering kita alami dan membuat suasana hati menjadi negatif, kita perlu bertanya pada diri sendiri, mengapa aku mudah kecewa dengan keadaan yang aku alami? Tidakkah ini berarti kita lebih fokus pada faktor eksternal dalam diri kita? Sementara kesehatan fisiologis diketahui banyak ditentukan oleh faktor internal dalam diri sendiri, seperti konsep diri positif, berpikir positif, kecerdasan emosi, dan sebagainya. Bila memiliki konsep diri yang positif, kita akan merasa nyaman dengan diri sendiri dan cenderung dapat berpikir positif. Bila menghadapi orang atau situasi yang objektif tidak sesuai dengan norma atau standar kebenaran universal, lewat kecerdasan emosi kita dapat menanggapinya dengan kepala dingin dan memahami apa yang terjadi secara menyeluruh dan memiliki respon yang tepat. Dengan demikian, hubungan dengan orang lain akan berkembang positif dan hidup terasa lebih menyenangkan. Oke, untuk lebih jelasnya, saya akan menggambarkan dengan sebuah cerita untuk menggambarkan sikap asertif ini. Ada seorang pria, pemimpin perusahaan yang bernama Hakim. Setelah 10 tahun dikenal sebagai pemimpin yang pemarah dan otoriter, dia mudah sekali menjadi marah-marah bila menghadapi anak buahnya yang meminta penjelasan atas uraiannya, atau yang sebetulnya memang sering membingungkan, yang menyanggah pandangannya, kurang menyimak saat diajak bicara, atau dianggap tidak patuh. Dia juga mudah sekali marah pada kolega yang memiliki pandangan berbeda dengan dirinya dan mencoba mengkritisi pandangannya. Singkat kata, ia sangat sensitif terhadap sikap orang lain yang dirasa kurang hormat dan kurang patuh. Dalam kemarahannya atau seringkali tubuhnya sampai gemetar, raut wajahnya marun, kata-katanya tidak terkontrol, dan lain sebagainya. Dengan kata-kata, ia menyerang pihak lain, menuduh pihak lain, menghinanya, memfitnahnya, menzalimi, atau mau menang sendiri. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bisa beradu fisik. Dalam suasana demikian, akhirnya ia justru menjadi bahan pembicaraan yang buruk. Menjadi populer dari sisi negatifnya, orang lain menjadi apatis dan semu, dan cenderung dihindari oleh orang lain. Untunglah dalam perjalanan selanjutnya ia memiliki kesadaran dan pentingnya memperbaiki hubungan dengan berbagai pihak. Ia dapat merasakan bahwa kepemimpinannya menjadi tidak efektif karena rusaknya hubungan dengan orang lain.
Dalam setengah tahun terakhir ini, ia tidak lagi memaksakan orang lain untuk tunduk padanya dan mulai lebih terbuka menerima masukan, terutama dari para kolega dan anak buah yang ia percayai. Kisah penyesuaian diri ini merupakan contoh konkret efektivitas mengubah pendekatan dari agresif menjadi asertif. Istilah asertif seringkali diartikan sebagai tegas. Bahkan orang asertif juga sering digambarkan senang berbicara blak-blakan, menyatakan pikiran dan perasaan apa adanya, tidak peduli respon orang lain. Ia merupakan gambaran yang sungguh tidak tepat. Perilaku asertif merupakan bentuk pengembangan hubungan interpersonal yang bersifat memberi, menyatakan kebutuhan, perasaan, dan pikiran yang secara langsung, jujur dalam kesempatan yang tepat, dan juga menerima, mendengarkan secara efektif apa yang menjadi kebutuhan, pikiran, dan perasaan orang lain. Bagaimanapun, tujuan perilaku asertif adalah satu, membuat proses komunikasi menjadi efektif. Yang kedua, membangun hubungan yang kesetaraan, kesejahteraan, dan saling menghormati. Jadi, yang kita pahami dalam perilaku asertif adalah dari ketegasan seseorang dalam menyikapi dan bersikap untuk mengungkapkan perasaan yang dia inginkan secara baik dan tepat. Itulah materi yang dapat kita pelajari pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu kita agar kita menjadi seseorang yang dapat berperilaku yang positif.